Salam jemaat Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Luar biasa karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita tahu bahwa kekuatan kita hanya pada Allah saja. Untuk itu mari kita siapkan hati kita. Kita angkat satu pujian. Kekuatan di jiwaku. Dan di jiwaku ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku, setia menolongku, berseru
Selamat hari Minggu, selamat beribadah secara online. Saya percaya walaupun kita tidak ketemu secara langsung, tapi saya percaya kuasa Tuhan ada di mana saja. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena Allah kita tidak dibatasi oleh apapun juga. Dia Allah yang maha hadir. Lagi firman Tuhan disampaikan, firman Tuhan ini akan menguatkan kita. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang kita ambil dari kitab 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita berdoa sama-sama. Bapak yang baik, terima kasih buat hari Minggu ini kami bisa ibadah secara online. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami, baik saudara-saudara Bapak Ibu yang ada di rumah maupun di tempat ini. Bapak Allah hadir dan Allah menjamah dan melalui setiap kami. Bapak, saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, urapi hamba-Mu, dan setiap kami akan mendengarkan. Yang hamba-Mu percaya setiap benih ini disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengan firman. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan baca firman Tuhan di 1 Korintus 10:13. Demikian bunyi firman Tuhan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar hingga kamu dapat menang. Bapak Ibu Saudara, pencobaan dapat diartikan adalah kesulitan-kesulitan yang menimpa kehidupan manusia. Kesulitan-kesulitan itu bisa datang dari setan, bisa datang dari manusia sama manusia, bisa datang dari diri kita sendiri, bisa kena faktor alam. Itu yang dapat saya kasih tahu tentang kesulitan-kesulitan yang bisa dialami oleh manusia. Tapi kesulitan juga atau pencobaan juga bisa datang dari itu. Tapi bukan pencobaan, ujian iman. Ujian iman adalah untuk memurnikan hati kita. Apakah kita benar-benar menyukai Tuhan, benar-benar percaya kepada Dia. Dan itu ujian iman juga membuat kita memuliakan nama Tuhan, memuji Dia. Setelah kita melewati ujian, saya percaya ada upah, ada hidup dan berkenan Tuhan. Oleh karena itu, saya percaya pencobaan yang datang dari manapun juga itu adalah pencobaan biasa yang kita pasti menang, yang orang kita pasti menang karena Allah bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara, alasan-alasan kenapa kita mampu menghadapi pencobaan, yaitu dikatakan tadi di ayat 13 bahwa pencobaan yang kita alami adalah biasa atau manusiawi. Sepanjang sejarah, setiap manusia pasti mengalami yang namanya pencobaan, mengalami yang namanya masalah. Oleh karena itu, pencobaan apapun itu adalah biasa. Pencobaan itu atau kesulitan itu ada 3 jenis. Pertama, ada yang biasa, ada yang sedang, ada yang berat. Tetapi semua itu adalah biasa. Bapak Ibu Saudara, tetapi apakah pencobaan itu bisa menghancurkan kita? Firman Tuhan mengatakan bahwa pengaruh pencobaan itu sangat kecil. Kenapa? Karena tidak akan melampaui kekuatan kita. Yang pertama, kenapa? Kekuatan kita bagi orang percaya berasal dari Tuhan Yesus dan oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, roh yang ada dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dunia, sehingga kita bisa melawan pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan yang datang dari manapun juga. Jadi pengaruh atau kuasa dari pencobaan itu kecil, karena kita punya Allah yang besar. Dikatakan pencobaan-pencobaan apa yang bisa kita kalahkan? Dan kitab 1 Korintus 10 tadi, kalau kita baca di ayat-ayat yang sebelumnya, ada banyak macam pencobaan-pencobaan, kesulitan-kesulitan yang setan kirim, yang sama manusia kirim, maupun alam. Itu pencobaan seperti
pencabulan, bersungut-sungut, tidak percaya, murtad. Banyak lagi pencobaan-pencobaan yang datang dari setan maupun dari sesama kita. Ini menghancurkan kehidupan kita. Tetapi kita percaya kekuatan kita dari Tuhan. Allah berjanji ketika kita menghadapi pencobaan, Dia memberikan jalan keluar. Ayat yang ke-13 tadi dikatakan yang terakhir, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, pencobaan-pencobaan kita itu bisa kita tanggung karena Allah menjamin. Kitab Roma 8 ayat 31 sampai 29 dikatakan bahwa Allah di pihak kita, Allah membela kita, Allah mengasihi kita. Jadi kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi ini ada di pihak kita, pencobaan apapun pasti bisa kita lalui. Kita pasti menang karena kita adalah umat pemenang. Kita lebih haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Saat ini meskipun kita masih beribadah secara online, tetapi hati kita tetap bersatu dalam kasih Kristus. Untuk itu sama-sama mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah junjungan kami, Allah yang kami muliakan. Terima kasih ya Tuhan. Meskipun saat ini kami masih beribadah secara online Tuhan, tetapi hati kita bersatu Tuhan. Hati kami bersatu dalam kasih-Mu. Tetap ikat hati kami Tuhan dengan kasih Kristus. Karena kami tahu Tuhan, tidak ada yang bisa memisahkan kasih kami terhadap Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan di Immanuel ini Tuhan. Tuhan berkati mereka untuk kesehatan mereka Tuhan. Berkat jasmani dan rohani Tuhan limpahkan untuk jemaat-jemaat Tuhan. Juga untuk Bapak Gembala kami, kiranya Tuhan memberkati roh hikmat bijaksana, kesehatan turun atas gembala kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami juga memberkati daerah kami, daerah Padas Gondang ini ya Tuhan. Biarkan lawatan Tuhan terjadi untuk Padas, untuk Gondang ini Tuhan, untuk Sragen ini Tuhan. Berkati Ibu Bupati kami dan juga Pak Wakilnya Tuhan, dan juga ya Tuhan berkati Indonesia Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Kemuliaan Tuhan bagi Indonesia. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Presiden kami, pemimpin negara kami, wakil Allah di muka bumi ini. Untuk Bapak Jokowi Ma'ruf Tuhan, kiranya roh hikmat bijaksana turun atas pemimpin kami dalam menangani masalah negara ini Tuhan. Dan juga Tuhan untuk virus corona Tuhan, kami bersatu hati Tuhan. Kami tolak Tuhan, kami tolak virus itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kemuliaan Tuhan saja yang terjadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang berkat Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengakhiri ibadah online ini. Kita akan terima berkat Tuhan, terima dengan iman berkat ini, maka Bapak Ibu Saudara akan menerima mujizat Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu. Kiranya Allah memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerahmu. Kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau. Dan segala yang baik yang Tuhan janjikan atas hidup Bapak Ibu Saudara, tidak ada yang tidak digenapi. Diberkatilah engkau di rumah, diberkatilah engkau di kantor, diberkatilah engkau di pekerjaanmu. Apapun yang engkau perbuat, Tuhan Yesus buat berhasil. Dan kiranya persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Roh Kudus menyertai Bapak Ibu Saudara mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin.